enak sekali. Hi everyone, welcome back to RT Foodie, the food lover channel yang selalu membuat happy tummy. Oke, kali ini saya akan membuat siomay Bandung. Tentunya kalian semua sudah sangat mengenalnya karena ini adalah makanan khas dari Bandung yang menjadi santapan favorit Nusantara dan sangat mudah dibuatnya. Oke, let's check it out cara membuatnya. Jangan skip videonya, tonton terus sampai selesai. Jika suka, pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus channel Arti Foodie karena akan selalu menayangkan menu-menu spesial untuk kalian semua. Terima kasih. Oke teman, bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. 200 gram ikan giling, bisa ikan tenggiri dan boleh pakai daging ikan lainnya ya. Kemudian saya pakai 150 gram daging sapi cincang kasar aja, tidak perlu digiling. Dan ini satu buah labu siam yang sudah saya parut ya, medium size, kira-kira 150 gram. 1 cup daun bawang yang saya sudah cincang, dan Anda boleh menambahkan atau menguranginya, tetapi kalau semakin banyak semakin rasanya sedap ya. Kemudian saya pakai 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Dan ini ada 400 gram campuran dari tepung tapioka dan tepung terigu. 150 gram untuk tepung terigu dan 250 gram untuk tepung tapioka. 400 gram. Dan 1 butir telur ayam. Dan 1 sendok makan minyak wijen biar aromanya wangi. Untuk bahan lainnya, untuk sebagai pendamping saya sudah siapkan 2 buah pare yang sudah saya potong-potong bulat dan tahu ya, saya sudah potong setengah seperti ini. Boleh pakai tahu putih juga atau dengan kol. Oke, kita bisa mengadoni bahan siomaynya. Oke, di sini ada bumbu yang dihaluskan ya. Saya siapkan 4 butir bawang putih yang sudah saya potong kecil-kecil untuk memudahkan. Dan ini ada 2 butir bawang merah, setengah sendok makan garam halus, dan 1 sendok teh merica bubuk. Oke, sekarang kita haluskan. Oke, saya sudah pindahkan tepungnya ke dalam bejana yang lebih besar ya. Dan kemudian kita campur dengan ikannya. Campur semua bahan-bahannya. Kemudian daging. Kemudian bumbu, kaldu, kemudian telur. Kita boleh uleni, ini tempatnya agak kekecilan. Oke, sekarang kita masukkan minyak wijennya. Kemudian daun bawang ya.
Oke guys, boleh diaduk dengan tangan biar lebih merata. Dan untuk bumbunya Anda juga bisa menambahkan sasa atau gula sesuai selera, akan lebih nikmat lagi ya. Oke. Oh ya guys, ini resepnya juga bisa buat bisnis, usaha. Sangat ekonomis ya. Oke, kita boleh cetak bulat-bulat. Lihat seperti ini ya. Oke guys, sekarang kita boleh mengisi parenya dulu ya. Isi seperti ini. Lihat ya guys. Oke. Oke guys, untuk tahunya seperti ini ya. Buka lubangnya, kasih sedikit isian, lalu masukkan seperti ini. Seperti ini ya. Lihat guys, seperti ini ya. Tinggal buat siomainya. Tahu putih ya. Caranya saya belah seperti ini, tengahnya sedikit untuk membuat lubang. Lalu masukkan bagian fillingnya. Masukkan sedikit dari fillingnya. Oke, seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Dah. Setelah seperti ini sebenarnya kita bisa simpan di dalam freezer untuk dibekukan, dan kita bisa steamnya sewaktu-waktu ya. Biarkan mengeras seperti ini dulu, baru pindahkan ke dalam plastik. Oke. Siapkan steamernya dan olesi atasnya dengan minyak agar tidak lengket. Kita boleh langsung masukkan gantata, tarik. Oke, kita boleh tutup dan biarkan sampai matang. Kira-kira 30 menit. Guys, siominya sudah boleh kita matikan ya, lihat. Nikmat sekali. Lihat guys, sudah matang ya. Kita coba kalau siominya sudah bisa dimakan. Siominya sudah matang kalau seperti ini ya. Ini dia sudah matang dan boleh makan. Lihat guys. Enak. Empuk banget guys. Dan ini juga bisa dibiarkan dingin dan tetap masih empuk ya. Dia masih kenyal dan empuk, tidak keras. Enak banget rasanya guys.
Oke, untuk bumbu kacangnya ya, saya pakai 100 gram kacang tumbuk halus atau di blender halus. Kemudian saya pakai 5 cabai rawit dan 2 biji cabai keriting. Saya steam ya, dan bawang putih 1, kemiri 1. Kemudian 1 sendok makan asam jawa dan 3 sendok makan gula Jawa atau gula merah. Tumbuk dan haluskan bumbunya. Tuang minyak goreng kira-kira 3 sendok makan. Kemudian goreng bumbu yang tadi ya. Kemudian masukkan kacangnya. Lalu tambahkan asam. Saya masukkan air asam yang Oke guys, saya larutkan asamnya dengan air. Kita bisa campur. Kemudian masukkan gulanya. Kurang lebih kita pakai 1 cup air. Oke guys, kalian juga bisa tambahkan sedikit dengan tepung maizena kalau merasa tidak begitu kental ya, untuk mengentalkan. Saya lebih suka yang agak encer. Oke guys, saus kacangnya sudah siap ya, sudah matang dan sudah mulai kelihatan berminyak. Kita boleh matikan. Oke guys, kita hidangkan. Oke guys, lihat, siap dihidangkan ya. Dan kita boleh langsung tuang dengan sausnya. Minyak sudah bisa kita nikmati ya, sangat enak tentunya. Boleh dicoba guys resepnya, dan jika suka please pencet tombol like, komen, dan subscribe.